di badai, langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda terus terbang. Indonesia benar-benar sedang menjadi sorotan dunia. Dan kemarin saat sesi perkenalan Patrick Kluivert, live streaming yang disiarkan di akun resmi PSSI ditonton hingga kurang lebih 1,2 juta pemirsa. Tentu saja nama besar Patrick Kluivert suka tak suka memang menjadi magnet tersendiri. Dan dalam pressconnya tersebut, Kluivert menjabarkan sekitar 4 visi utamanya selama menangani timnas Indonesia. Nah, yang paling menarik adalah soal siapa staf-staf lainnya yang akan bertugas membantu Kluivert serta Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Di mana menurut kabar yang ada, nama 2 legenda timnas Belanda lainnya pun disebut-sebut juga bakal ikut menyusul. Mereka adalah Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg. Yap, 2 nama itu sejatinya bukan nama yang asing bagi pecinta sepak bola era 2000-an. Hal yang kemudian cukup membuat Australia dan Bahrain yang notabene adalah lawan terdekat di bulan Maret khawatir. Sebab selain pastinya mereka akan melawan Indonesia dengan nuansa baru, mereka juga berpikir kalau semua ini pasti belum berakhir. Karena mereka tahu sosok Erick Thohir adalah sosok yang ambisius dan penuh kejutan. Tujuan saya mulai memborongku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah, meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Resmi sudah Patrick Kluivert diperkenalkan oleh PSSI kepada publik. Yap, dalam preskon yang disaksikan kurang lebih 1,2 juta pemirsa di channel YouTube PSSI, Kluivert bersama Denny Lanzat secara sah telah mengemban amanah menjadi pelatih timnas Indonesia. Mungkin yang sedikit agak ganjel tentu keberadaan sosok Alex Pastoor yang kayaknya memang datang belakangan. Meskipun begitu nggak masalah juga karena yang terpenting adalah kinerja yang bisa mereka tampilkan. Nah, dalam preskon tersebut setidaknya ada 4 visi besar yang disampaikan oleh Kluivert. Pertama, tentu saja bekerja sama dengan para pemain dalam tanda kutip lokal yang merumput di Liga Indonesia ataupun luar negeri. Yang kedua, Kluivert akan memantau perkembangan pemain-pemain di klub masing-masing, terutama sudah pasti soal jam terbang atau menit bermain. Baginya ini penting karena match fitness pastinya juga akan mempengaruhi performa seorang pemain. Kemudian yang ketiga adalah soal tujuan, di mana Kluivert membagi dalam 2 fase untuk hal itu. Di awal, ia ingin mewujudkan target terdekat yakni lolos ke Piala Dunia. Lalu setelah itu, akan ada pengembangan secara menyeluruh demi masa depan timnas Indonesia yang lebih baik. Lalu visi keempat adalah gimana caranya meraih hasil maksimal, terutama untuk laga terdekat. Tetapi juga tetap menunjukkan sikap respect kepada lawan. Yang mana artinya, semua elemen timnas tidak boleh menganggap remeh atau merasa jumawa soal siapapun lawan yang dihadapi. Dan untuk target melawan Australia serta Bahrain, Kluivert memiliki target minimal 4 poin, walaupun ia sendiri juga ingin bisa meraih 6 poin. I'm new. I need to check also the local players, of course, because I think the local players are the heart of Indonesia, and the other players are, of course, super important. But I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The local players I like Marcelino. My goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very important. We need to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. We have a 4-year plan, of course, but I build it up in 2 pieces. The first piece is to impact and to have results. Everybody knows that we're playing 4 games, 4 finals, and we want to achieve what we want to achieve. And after that, it's to build and to implement. But first, the most important thing is to have result and impact. I've been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I'm busy with it. Players can say, yes, I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit. And those are important things. Of course, you need to also have exceptions
for a few players in your team. So you need to really scale that very good with the physical coach as well. Sementara itu melihat gimana sikon yang ada pada akhirnya membuat dua lawan terdekat Indonesia di bulan Maret, yakni Australia dan Bahrain, benar-benar merasa terusik. Sebab menurut mereka, Erick Thohir gak akan berhenti sampai di sini karena mereka meyakini kalau Pak Erick adalah sosok yang sangat ambisius dan penuh kejutan. Yap, suka tak suka Pak Erick adalah sosok utama di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Yang mana ia bahkan dinilai sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Walaupun ya kadang masih ada perasaan itu, tapi nggak sebesar dulu yang isinya lah amburadul pol. Nah, soal urusan pemain diaspora memang jadi salah satu prioritas. Tapi jangan lupakan juga kalau staf pelatih di timnas sekarang juga masih posisi yang kosong. Dan di sini kemungkinan banyak disebut akan muncul nama-nama kejutan. Ya, menurut kabar yang beredar, kalau Kluivert akan berkoordinasi dengan Pak Erick untuk membawa dua legenda timnas Belanda lainnya, yang mana mereka diketahui adalah Dirk Kuyt sebagai pelatih striker, lalu Martin Stekelenburg sebagai pelatih kiper. Selain itu ada juga Raymond Verheyen sebagai pelatih fisik. Bagi yang belum tahu, Raymond jelas punya reputasi yang mentereng, di mana ia pernah bekerja di klub ternama seperti Chelsea, Manchester City, Barcelona, dan Zenit Saint Petersburg. Kemudian ia juga pernah menjadi anggota staf pelatih tim nasional di 3 Piala Dunia dan 3 kejuaraan Eropa bersama dengan timnas Belanda, Korea Selatan, dan Rusia. Intinya, kalau ketiga nama tadi sukses didatangkan, maka secara komposisi kepelatihan Indonesia juga akan diisi orang-orang yang benar-benar ngeri. Ya emang sih kelihatannya tampak mengada-ada, akan tetapi berulang kali juga kita dibuat terkaget-kaget oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil, tahu-tahu terjadi, ya enggak? Pokoknya Pak Erick itu diam terlihat santai, bergerak langsung membantai. Mantap. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah, meraih asa, terus garuda terbanglah merdeka. Ayo garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, Ruud Gullit juga secara terbuka menyampaikan rasa senangnya atas penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Baginya, ini akan menjadi langkah besar bagi Kluivert serta pastinya timnas Indonesia. Bagus untuk Patrick Kluivert, saya sangat senang untuknya. Saya sudah mengucapkan selamat kepadanya, tegas Gullit kepada media Belanda, Voetbalson. Ya, menurut Ruud Gullit, Indonesia memang sedang menunjukkan progres luar biasa. Dan seperti apa yang pernah ia sampaikan ketika melakukan kunjungan ke Vietnam, ia berkata jika level Indonesia memang sudah sedikit lebih dekat dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang misalnya. Sehingga secara tak langsung ia mengambil kesimpulan jika level Indonesia udah di atas tim-tim ASEAN, terutama Vietnam yang sejauh ini justru semakin tertinggal dari Indonesia. Akhir-akhir ini, saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam butuh lebih banyak kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ini. Khususnya turnamen domestik yang benar-benar profesional dan serius agar Vietnam dapat berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Ucap mantan pemain AC Milan tersebut. Titik darah terakhir, dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah, meraih asa, terus garuda terbanglah merdeka. Ayo garuda kita bisa terus berjuang. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semua elemen timnas harus tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Jangan sampai nih kita malah nyungsep gara-gara lupa diri karena kebanyakan dipuji atau mendapatkan sorotan. Jujur aja sih, Mimin itu sebenarnya lebih suka timnas kita diremehin. Karena selain gak ada beban, yang ada motivasinya malah tambah gede. Tapi ya udah gak apa-apa, toh pujian juga bisa dijadikan motivasi untuk berubah tumbuh baik, kan gitu. Dan suka gak suka, kita harus sangat bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir. Jelas kalau boleh berharap, beliau ini bisa terus jadi Ketum PSSI untuk waktu yang lebih lama. Tapi beliau pun juga pernah bilang, kalau semuanya belum pasti. Yang terpenting adalah gimana caranya membangun fondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya,
Di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erick sehingga ya apa yang udah dibangun tinggal disempurnakan, kasarannya gitu. Tapi kita juga perlu ingat, di Indonesia kita nggak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Jadi mudah-mudahan ya tadi, segala apa yang dibangun beneran bisa bertahan dan berguna untuk jangka panjang. Namun kembali lagi, sebelum melangkah terlalu jauh, fokus terdekat saat ini ya udah pasti. Pencapaian tim Garuda di round 3, mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos Piala Dunia, amin, maka imbasnya pun pasti lebih gede. Dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju dan terpandang akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Gak usah hina sana-sini. Yang udah ya udah, fokus menatap apa yang ada di depan. Oke, kita Garuda. Lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Dalam gelap terang setia menanti berjuang sampai. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.